Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Istanti, Eskep Nurse MKep, NIDN 0517118501. Saya sebagai dosen tetap Prodi Keperawatan D3 Stikes Wirausaha Yogyakarta. Saya akan menyampaikan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah keperawatan anak dengan jumlah SKS 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS untuk praktikum. Mata kuliah ini bersifat wajib di mana harus diambil oleh mahasiswa semester 4 keperawatan. Tim pengajar terdiri dari 2 dosen, yaitu saya sendiri, Novi Istanti Eskep Nurse MKep, kemudian ada Ibu Agnes Erida Wijayanti Eskep Nurse MKep. Deskripsi mata kuliah keperawatan anak yaitu menguraikan konsep dan teori serta praktek asuhan keperawatan anak pada rentang sehat dan sakit sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang aman dan efektif melalui pendekatan proses asuhan keperawatan. Capaian pembelajaran meliputi 3 poin. Yang pertama yaitu mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok, baik sehat, sakit, dan kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek biopsikososio, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Yang kedua, mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan klinis. Yang ketiga, menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat sakit pada berbagai tingkat usia. Sistem pembelajaran di dalam mata kuliah keperawatan anak di sini menggunakan metode team teaching dengan 2 dosen. Untuk pertemuan di kelas yaitu sebanyak 14 kali tatap muka dengan beban pembelajaran teori 2 SKS teori yang meliputi 2 kali 50 menit tatap muka, 2 kali 60 menit belajar mandiri, 2 kali 60 menit kegiatan akademik terstruktur. UTS dilakukan di minggu ke-8 dan UAS dilakukan di minggu ke-16. Untuk beban pembelajaran 1 SKS praktikum dengan waktu 1 kali 170 menit dikali 16 minggu dilakukan di ruang laboratorium. Untuk materi pembelajaran, di sini untuk pertemuan pertama, capaian pembelajaran mata kuliah mengenai menguasai konsep dasar keperawatan anak. Materinya meliputi konsep dasar keperawatan anak, filosofi dan paradigma keperawatan anak, prinsip-prinsip keperawatan anak, family center care atau multi-care, sistem perlindungan anak di Indonesia, dan peran perawat anak. Untuk pertemuan kedua, di sini capaian pembelajaran mata kuliah yaitu menguasai konsep keperawatan anak sehat. Untuk materi meliputi konsep keperawatan anak sehat, konsep tumbuh kembang anak, konsep bermain, komunikasi pada anak, konsep anticipatory guidance, dan imunisasi. Pertemuan ketiga, untuk capaian pembelajaran mata kuliah menguasai konsep neonatus esensial, materi yang disampaikan yaitu mempertahankan status pernafasan pada bayi baru lahir, mempertahankan termoregulasi pada bayi, pencegahan infeksi pada bayi, mempertahankan kecukupan nutrisi pada bayi, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan pada anak, screening tumbuh kembang dengan menggunakan SDI-GTK atau KPSP dan Denver 2. Pertemuan keempat, untuk capaian pembelajaran mata kuliah yaitu menguasai konsep asuhan keperawatan anak sakit. Adapun materi yang disampaikan yaitu pengertian hospitalisasi, stresor dan reaksi sesuai usia, pengaruh dirawat bagi anak dan orang tua, peran perawat untuk menurunkan stres akibat hospitalisasi.
Pertemuan kelima, capaian pembelajaran mata kuliah, menguasai konsep asuhan keperawatan anak sakit. Materi yang disampaikan meliputi konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi patologis dan sistem pernafasan yang meliputi asma, pneumonia, bronkiolitis, difteri, dan tetanus. Kemudian konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan sistem kardiovaskuler, yaitu penyakit jantung bawaan. Kemudian konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan sistem hematologi, yaitu leukemia, talasemia, hemofilia, dan anemia. Pertemuan ke-6, capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit patologis dari sistem perkemihan, pencernaan, dan vaskuler. Materi yang disampaikan yaitu konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan cairan dan elektrolit pada diare, DHF, serta sindrom nefrotik. Pertemuan ke-7, capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi patologis dari sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Adapun materi yang disampaikan yaitu konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan nutrisi patologis. Kemudian pertemuan ke-8 yaitu untuk capaian pembelajaran mata kuliah, menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aktivitas patologis dari sistem persyarafan dan muskuloskeletal. Materi yang disampaikan yaitu konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan aktivitas yang meliputi cerebral palsy, hidrosefalus, skoliosis, poliomyelitis, dan CTFV. Pertemuan ke-9, capaian pembelajaran mata kuliah terkait dengan menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aman dan nyaman patologis dari sistem termoregulasi dan imun. Untuk materi yang disampaikan yaitu konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan aman nyaman yang meliputi kejang demam dan campak. Pertemuan ke-10 untuk capaian pembelajaran mata kuliah mengenai konsep asuhan keperawatan pada bayi resiko tinggi. Materi yang disampaikan yaitu konsep asuhan keperawatan pada bayi resiko tinggi yang meliputi BPLR dan hiperbilirubin. Pemeriksaan fisik pada bayi resiko tinggi dengan melakukan pengukuran Barat score dan pengukuran derajat ikterus. Pertemuan ke-11 untuk capaian pembelajaran mata kuliah yaitu menguasai konsep asuhan keperawatan kepada anak dengan kebutuhan khusus. Materi yang disampaikan yaitu konsep asuhan keperawatan dengan kebutuhan khusus meliputi retardasi mental, Down syndrome, dan autis. Pertemuan ke-12, capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus. Materi yang disampaikan yaitu mengenai konsep asuhan keperawatan dengan child abuse, kemudian pemeriksaan fisik pada anak dengan kebutuhan khusus, yaitu melakukan screening dengan menggunakan CHAT dan melakukan pemeriksaan dengan kuesioner gangguan mental emosional atau KMME. Pertemuan ke-13 yaitu capaian pembelajaran mata kuliah, menguasai konsep asuhan keperawatan pada bayi dan anak dengan gangguan kebutuhan eliminasi patologis dari sistem pencernaan dan perkemihan atau kelainan kongenital atau perioperative care. Materi yang disampaikan yaitu terkait dengan Hisprung, atresia ani, labiopalatosikis, dan hipospadia. Pertemuan ke-14 untuk capaian pembelajaran mata kuliah yaitu menguasai konsep manajemen terpadu balita sakit di tatanan layanan kesehatan. Materi yang disampaikan yaitu terkait dengan MTBM bayi baru
lahir usia 0 sampai 2 bulan yang meliputi penilaian, klasifikasi, tindakan, dan pengobatan prarujukan, rujukan, nasihat pada ibu, kunjungan ulang, serta catatan dan pelaporan. Kemudian MTBS usia 2 bulan sampai 5 tahun yang meliputi menilai, penilaian, klasifikasi, tindakan dan pengobatan prarujukan, rujukan, nasihat pada ibu, kunjungan ulang, serta catatan dan pelaporan. Untuk keterampilan laboratorium keperawatan anak, di sini ada 15 keterampilan dengan waktu masing-masing 170 menit. Keterampilan yang pertama yaitu imunisasi dasar. Untuk dosen pengampu saya sendiri, Novi Istanti Eskepnes MKep. Kemudian keterampilan kedua yaitu pemeriksaan antropometri, pemeriksaan tanda-tanda vital pada bayi dan anak, penghitungan IMT. Dosen pengampu saya sendiri, Novi Istanti Eskepnes MKep. Keterampilan ketiga, pemeriksaan refleks pada bayi. Dosen pengampu saya sendiri, Novi Istanti Eskepnes MKep. Keterampilan yang keempat yaitu pemeriksaan fisik pada bayi dan anak. Dosen pengampu Ibu Agnes Erida Wijayanti Eskepnes MKep. Keterampilan kelima yaitu terapi bermain dan KPSP. Dosen pengampu Ibu Agnes Erida Wijayanti Eskepnes MKep. Keterampilan keenam yaitu Denver 2. Dosen pengampu Ibu Agnes Erida Wijayanti Eskepnes MKep. Keterampilan ketujuh, perawatan bayi inkubator dan fototerapi. Dosen pengampu saya sendiri, Novi Istanti Eskepnes MKep. Keterampilan ke-8, water tapis form dan perawatan kejang pada bayi dan anak. Dosen pengampu Ibu Agnes Erida Wijayanti Eskepnes MKep. Keterampilan ke-9, MTBS dan MTBM. Dosen pengampu saya sendiri, Novi Istanti Eskepnes MKep. Keterampilan ke-10, memasang dan memonitor transfusi darah. Dosen pengampu Ibu Andri Purwandari Eskepnes MKep. Keterampilan ke-11, restrain pada anak. Dosen pengampu Ibu Andri Purwandari Eskepnes MKep. Keterampilan ke-12, perawatan labioplasti. Dosen pengampu saya sendiri, Novi Istanti Eskepnes MKep. Keterampilan ke-13, nebulizer pada anak dan postural drainase. Dosen pengampu saya sendiri, Novi Istanti Eskepnes MKep. Keterampilan ke-14 yaitu balance cairan pada anak. Dosen pengampu Ibu Agnes Erida Wijayanti Eskepnes MKep. Keterampilan ke-15, konseling keluarga pada anak dengan kebutuhan khusus. Dosen pengampu Ibu Andri Purwandari Eskepnes MKep. Untuk sistem penilaian di sini meliputi ada 3 poin. Yang pertama yaitu evaluasi dengan bobot 50%. Evaluasi ini meliputi ada penilaian sumatif dengan bobot 60% dan penilaian tugas dengan bobot 40%. Kemudian penilaian kedua yaitu praktik laboratorium dengan bobot 40% dan penilaian ketiga yaitu ada soft skill dengan bobot 10%. Pola interaksi yang dilakukan dalam pembelajaran mata kuliah keperawatan anak. Yang pertama yaitu dengan tatap muka yang dilakukan di kelas, kemudian di laboratorium, dan dilakukan di klinik yaitu dengan supervisi klinik. Kemudian pola interaksi yang kedua yaitu melalui chat WA ataupun email. Kemudian pola interaksi yang ketiga yaitu dengan melakukan konsultasi secara langsung, baik secara individu maupun kelompok. Referensi utama dalam mata kuliah keperawatan ini yaitu Kemenkes tahun 2016 terkait dengan pedoman pelaksanaan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak, serta buku tumbuh kembang dan terapi bermain pada anak, yaitu dari Adriana tahun 2017. Terima kasih, sekian penyampaian
unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua. Oke, kita masuk di pertemuan ke-9 ya. Nanti kita akan membahas asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aman dan nyaman ya. Dimana untuk materi ya di pertemuan ke-9 ini dari aspek kebutuhan aman dan nyaman itu ada 2 aspek yang akan kita bahas, yaitu aspek pada pasien kejang demam dan aspek pada pasien campak ya. Nah, untuk yang aspek pada pasien kejang demam ini nanti kita diskusikan bersama ya. Anda bisa membagi beberapa kelompok untuk membahas terkait dengan aspek pada pasien kejang demam ya. Untuk saat ini kita masuk materi terkait dengan asuhan keperawatan campak pada anak ya. Sebelum saya masuk ke materi ya, mungkin saya akan menanyakan ya, bertanya dulu. Ruang kemerahan pada anak-anak disebabkan oleh virus. Oke, ada yang mau menambahkan jawabannya dari Mbak Yuhana? Silahkan. Atau ada yang mau melengkapi? Boleh ya. Silahkan, mungkin punya pendapat yang lain ya. Silahkan. Silahkan. Ya, Mbak Ina ya. Oke, silahkan Mbak Ina. Campak itu merupakan infeksi virus yang menyebabkan pada anak. Oke ya. Jadi jawabannya sudah bagus ya. Jadi campak itu ya sebuah infeksi ya. Infeksinya adalah virus yang akan masuk ke tubuh si anak. Oke, jadi masuk ke pendahuluan. Jadi berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya sampai tahun dengan 2018. Artinya apa? Campak itu banyak terjadi di Indonesia. Makanya kasus campak itu banyak ya, apalagi terjadi pada anak-anak. Nah, biasanya ini ada kasus ya, 22 kasus diantaranya itu akan berakhir dengan kematian ya. Jadi jumlah tersebut sebagian besar kasus campak itu diderita oleh anak yang usianya di bawah 15 tahun. Nah, kebanyakan itu kasus campak itu orang tua itu tidak tahu, belum mengenal bagaimana cara pencegahan ya terkait dengan penanganan pada anak yang mengalami campak. Misalnya nih di kasus Anda di lingkungan Anda sendiri ya, ada nggak misalnya melihat anak yang mengalami campak itu malah disuruh mandi pakai air dingin ya, katanya biar merah-merahnya itu keluar. Kalau keluar itu anaknya tidak akan menyebabkan terjadi komplikasi. Itu adalah pendapat yang keliru biasanya dari para ya. Campak itu kalau misalnya sampai ya dia kemerahan ya di seluruh tubuh, itu ternyata memberikan komplikasi yang akan semakin buruk ya pada terjadi anak. Jadi makanya kita harus berikan ya, penjelasan yang secara jelas kepada orang tua ya terkait dengan penyakit campak. Jadi jangan disepelekan ya, walaupun hanya penyakit campak, tapi kalau penanganannya kurang baik itu ternyata bisa memberikan efek yang buruk. Nah, di sini pengertian campak ya. Campak ini adalah penyakit ya karena disebabkan oleh infeksi virus ya yang ditandai dengan adanya ruang kemerahan di seluruh tubuh. Biasanya campak ini akan penularannya cepat ya Mbak. Penanganan pada pasien campak itu harus kita menggunakan APD yang lengkap ya. Tidak hanya cuma ya pakai masker ya, tetapi juga kita menggunakan handscoon. Kemudian penyebabnya ya, oleh virus ya, biasanya dari keluarga Paramyxoviridae. Nah, virus campak ini akan bisa menular melalui percikan air liur dari penderitanya. Misalnya ya, kita sedang berbicara ya, berdekatan dengan pasien campak. Dia bisa menularkannya lewat bersin, batuk, atau misalnya ada air ludah yang keluar. Nah, ini juga akan menularkan ya virus ini ya, melalui dari barang-barang yang terkontaminasi oleh si penderita. Misalnya kita ketika menangani ya pasien campak pada anak, kita
tidak menggunakan handscoon misalnya ya, kita megang tubuh si anak atau megang tempat tidurnya si anak. Kemudian kita lupa untuk mencuci tangan ya. Kemudian kita menempel di bagian hidung, bagian mulut, ya itu akan ternyata memperburuk kondisi kita ya sebagai perawat ya, apalagi kondisi kita imunnya rendah, itu akan masuk ke tubuh kita ya, jadi penularannya lewat situ. Sebaiknya kalau kita menangani pasien campak wajib menggunakan APD lengkap ya, termasuk masker, kemudian handscoon, kalau bisa menggunakan baju pelindung khusus ya. Penyakit campak itu juga bisa ya didapatkan pada anak yang memang belum pernah mendapatkan imunisasi campak. Kemudian juga anak-anak yang memang kekurangan vitamin A, itu juga berisiko terjadi campak. Kenapa? Ya karena vitamin A itu ternyata mampu memberikan sistem imun ya. Kemudian manifestasi klinis. Nah, di sini campak itu akan berinkubasi ya sampai dengan 10 sampai 20 hari ya. Nah, stadiumnya kita bagi menjadi 3 ya, ada stadium kataral, erupsi dan konvalensi. Kita masuk dulu yang kataral ya. Kataral di sini ini berlangsung ya. Jadi anak-anak yang campak itu akan mengalami panas selama 4 sampai 5 hari. Kemudian anaknya Malaysia ya, kemudian batuk, fotofobia, konjungtivat, dan kadang hidungnya itu keluar ingus ya. Jadi memang untuk stadium kataral ini dokter ataupun tenaga kesehatan mendiagnosanya dia seperti terkena influenza ya gitu. Kemudian stadium erupsi. Stadium erupsi di sini ya ini sudah semakin bertambah parah daripada stadium kataral ya, dimana sudah mulai ya muncul adanya enantema ya di bagian palatum ya. Untuk stadium konvalensi di sini ya mulai adanya penurunan ya, jadi suhunya itu sudah tidak seperti waktu stadium kataral ya, jadi sudah mulai adanya penurunan sampai mengalami suhu normal. Jadi suhu konvalensi ini istilahnya dia sudah masuk ke proses pemulihan, recovery, pelan-pelan merahnya sudah berkurang ya. Kemudian pemeriksaan darah pada pasien campak ternyata wajib juga ya, kita perlu tes darah. Tes ya langsung ke bagian nasofaring ya. Kemudian kita perlu tes urin juga untuk mendeteksi apakah ada virus campak atau tidak. Kemudian penata laksanaan tadi ya, karena kan anak-anak lebih rentan ya, apalagi yang kekurangan vitamin A, makanya perlu kita berikan pemberian vitamin A ya. Kemudian penata laksanaan keperawatan yang lain ya, tadi kan ada tanda anak itu nafsu makannya menurun gitu ya, Malaysia. Nah ini perlu kita kasih kebutuhan nutrisi agar ya status ya nutrisinya itu semakin baik ya. Apalagi tadi yang kekurangan nafsu makan yang menurun ya perlu nih kita dukung ya, kita berikan asupan nutrisi yang baik. Kemudian gangguan suhu tubuh. Nah jadi kalau ada anak-anak yang mengalami hipertermia wajib kita berikan misalnya ya, kalau tindakan kolaboratifnya apa? Penurun panas. Kalau misalnya tindakan mandirinya kemudian gangguan rasa aman nyaman, tadi ya ada rasa gatal-gatal ya, keluar ruang merah. Nah itu sebaiknya jangan terus kita mandikan ya. Kemudian komplikasinya apa? Nah ini bisa menyerang ke bagian traktus respiratorius ya, contohnya kasus bronchopneumonia. Kemudian bisa juga ya mengalami encephalomyelitis ya, adanya peradangan di bagian otak dan sumsum tulang belakang. Ini makanya komplikasinya kan sangat mengkhawatirkan ya. Jadi kita perlu nih penanganan yang tepat, kita perlu edukasi ya kepada orang tua, jangan menganggap remeh untuk penyakit campak. Nah, pengkajian apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah perlu kita mengkaji keluhan utama. Keluhan utamanya apa? Pasti ya anaknya rewel, adanya eritema, ya kemudian badannya panas, kemudian ada
bercak-bercak putih ya di bagian palatum mole ataupun palatum bulu. Kemudian riwayat kesehatan sekarang, jadi ya bisa kita tanyakan pada orang tua, bisa kita tanya panasnya mulai kapan, sudah berapa hari, ya. Kemudian juga kita bisa lihat infeksi di bagian konjungtiva, ada konjungtivitis atau tidak. Kemudian juga kita bisa lihat ya bagian mulutnya, apakah ada bercak oplik ya di bagian lidah, bagian mulut atau tidak. Kemudian riwayat kesehatan dahulu kita bisa tanyakan ya apakah si anak itu ada riwayat kontak dengan penderita ada yang sakit campak atau mungkin di lingkungan sekitarnya memang banyak orang-orang yang terkena campak. Ini perlu kita tanya. Untuk riwayat kesehatan keluarga kita tanya juga ya ada nggak di keluarga yang terkena campak. Pemeriksaan fisik, nah ini wajib ya kita lakukan pemeriksaan antropometri karena ini kasus anak. Jadi harus kita tahu, ada juga tadi ada nafsu makannya menurun, mungkin saja ada masalah ke status gizi. Jika kita perlu tahu berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas dan sebagainya. Kemudian untuk kepala dan leher, nah ini karena ada eritema juga di bagian telinga, perlu kita lakukan inspeksi. Kita lihat ya di bagian telinga belakang sini, ya ada nggak kemerahan? Ya, kemudian di daerah konjungtivitis di bagian rambut ya, mungkin ada nggak di sini bercak-bercak merah, kita juga perlu inspeksi. Kemudian di palpasi bagian kepala dan leher. Nah, jadi pada pasien dengan campak ini akan mengalami adanya peningkatan kelenjar getah bening. Kemudian untuk di bagian mulut tadi ada bercak oplik ya, di bagian lidahnya ada enantema ya. Kemudian untuk bagian torak kita bisa lakukan inspeksi dan auskultasi ya. Inspeksinya apa? Anaknya bentuk dadanya seperti apa? Ketika kita melakukan pemeriksaan bentuk dada, ini sebaiknya baju si anak itu harus kita buka sehingga kita akan melihat semua di lapang dada. Ya. Kemudian ada batuk atau tidak? Ya. Kemudian ada nggak kita tanya ya si anak itu seperti apa ya influenza ya, keluar ingusnya, cairannya ada enggak, ini juga perlu kita inspeksi. Untuk auskultasi kita perlu menggunakan stetoskop ya untuk melihat pasien campak. Biasanya itu ada suara nafas yang tidak normal, yaitu suaranya bronki karena banyak sekret ya, banyak sekret di dalam saluran pernafasan. Kemudian di abdomen. Nah, tadi kalau campak itu kan bercak-bercak ya, bercak-bercak merah. Jadi nggak hanya cuma di bagian ekstremitas saja, tetapi juga bisa muncul di bagian dada, bagian perut. Nah, sehingga kita perlu lihat nih inspeksinya, ada nggak ruang pada kulit. Kemudian di auskultasi ini perlu kita dengarkan ya bisik usus si anak. Ya. Kemudian kalau perkusi, nah di sini perlu kita juga ya, ada nggak misalnya ya tanda-tanda yang tidak normal ya pada bagian perut. Ya. Kemudian kulit ini juga perlu kita lihat juga, diinspeksi juga ya terkait dengan eritema. Ya ada nggak hiperpigmentasi kulit bersisik. Jadi kalau pasien dengan apa ya campak itu kulitnya itu bersisik ya. Pernah melihat kok kulit bersisik? Seperti ikan. Ya, jadi kulitnya itu kering gitu loh mbak. Ya, pernah lihat ya. Kemudian dipalpasi ini turgor kulitnya menurun ya pasien dengan campak. Oke, ini diagnosa keperawatan yang mungkin muncul ya. Jadi ada gangguan termoregulasi berhubungan dengan penyakit, kemudian ketidakefektifan jalan nafas ya berhubungan dengan penumpukan sekret, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan adanya infeksi virus ya, kemudian kekurangan volume cairan tubuh berhubungan dengan demam, gangguan rasa aman dan nyaman berhubungan dengan rasa gatal, dan resiko terjadinya komplikasi ya bronchopneumonia berhubungan dengan keadaan umum anak yang kurang baik. Untuk intervensi nanti silahkan teman-teman saya bagi tugas ya untuk membuat intervensi dari ke-6 diagnosa ini. Oke, sekian ya untuk materi terkait dengan campak ya. Sebelum saya tutup mungkin ada yang mau ditanyakan? Yuk silahkan, ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi campak ini? Oke,
Kalau tidak ada, saya cukupkan ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.